Selamat pagi dokter dan teman-teman. Pada hari ini kami dari SGD A2 ingin mempresentasikan student project kami yang berjudul Microscopic Structure of Nephron and its Function. Next slide. Ini merupakan anggota-anggota kami. Next slide. Nah, kan nama saya Calvin Tenesius dengan 3 digit 62. Saya akan menjelaskan latar belakang pada student project kali ini. Ginjal merupakan organ yang berada di rongga abdomen, berada di belakang peritoneum dan terletak di kanan dan kiri kolon vertebralis sekitar vertebra T12 hingga lumbar 3. Ginjal pada orang dewasa berukuran panjang 11-12 cm dengan lebar 5-7 cm dengan tebal 2,3-3 cm. Ginjal berbentuk seperti biji kaca dengan lekukan menghadap ke dalam dan berukuran kira-kira sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Satuan unit terkecil dari ginjal adalah nefron. Pada ginjal terdapat 1-1,5 juta nefron. Nefron dibentuk oleh dua bagian, yaitu renal corpuscle yang berfungsi untuk menyaring darah dan renal tubul yang berfungsi untuk mengalirkan cairan yang telah disaring oleh renal corpuscle. Next slide. Berikut rumusan masalah dari student project kali ini. Apa definisi dan bagian nefron? Apakah fungsi nefron? Apakah saja jenis-jenis nefron dan perbedaannya? Apakah fungsi dari penyusun bagian-bagian nefron? Next slide. Tujuan dari student project kali ini adalah mengetahui definisi dan bagian-bagian nefron, mengetahui fungsi dari nefron, mengetahui jenis-jenis nefron dan perbedaannya, mengetahui fungsi dan penyusun bagian-bagian nefron. Next slide. Selanjutnya ada manfaat student project kali ini. Bagi peneliti, diharapkan student project ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi rekan peneliti dalam penelitian selanjutnya. Bagi mahasiswa, mengharapkan student project ini dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan literatur keilmuan. Bisa di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Maditya Subirama dengan NIM 3 digit terakhir 112. Jadi sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari nefron. Nefron merupakan unit fungsional ginjal yang terdiri dari simpel epitelium, di mana terdapat alat filtrasi proksimal dan sistem kompleks tubulus yang memodifikasi dan mengonsentrasikan ultrafiltrat untuk menghasilkan urin. Pada ginjal ini terdapat dua jenis nefron, di antara nefron pendek yang disebut dengan nefron kortikal dan nefron panjang yang disebut dengan juxtamedular. Kemudian adapun bagian dari nefron ini bisa dilihat pada gambar juga. Itu terdiri dari renal corpuscle, di mana terdapat bagian glomerulus dan kapsula Bowman, yang dimana ini terletak pada korteks. Kemudian proximal tubul, di mana bagian contortus yang panjang itu berada di korteks. Dan kemudian bagian lurus yang pendek itu sudah mulai memasuki medula. Selanjutnya loop Henle, di mana yang bagian ascending maupun descending itu terletak pada medula. Kemudian distal tubul dengan bagian ascending dari loop Henle yang mulai kembali ke korteks dan berujung di collecting tubul melalui tubulus penghubung. Sekian untuk definisi, mungkin untuk lebih lanjut masing-masing bagian akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Kanef Marasastra Dikarna dengan 3 digit NIM terakhir 183. Untuk fungsi dari nefron sendiri, seperti yang kita ketahui, nefron dikenal sebagai unit fungsional dasar yang bekerja pada ginjal. Di ginjal sendiri terdapat jutaan nefron yang terdiri atas glomerulus dan sistem tubular yang kompleks. Untuk yang pertama ada glomerulus, di mana glomerulus berfungsi menyaring darah dalam jumlah atau volume yang besar yang nantinya akan diubah oleh sistem tubulus menjadi urin yang melalui suatu proses reabsorpsi dan sekresi air bebas dan zat yang terlarut. Kemudian setelah darah tersaring, ultrafiltrat yang merupakan filtrat dari glomerulus primer mengalir ke tubulus contortus proximal. Di mana tubulus contortus proximal berfungsi untuk melakukan reabsorpsi zat-zat yang sekiranya masih diperlukan oleh tubuh, seperti contohnya ion, air bebas, asam amino, dan glukosa. Kemudian sebagai perpanjangan dari tubulus tersebut, terdapat lengkung Henle dengan fungsi utama untuk mengendapkan garam di interstisium. Pada akhir dari saluran nefron, terdapat suatu saluran yang berliku-liku yang disebut sebagai tubulus contortus distal, di mana fungsinya merupakan untuk melakukan proses augmentasi, yaitu suatu proses menambahkan zat-zat yang tidak berguna atau berlebih pada urin, sehingga nanti urin menjadi pekat agar dapat dikeluarkan segera dari tubuh. Sebelum dikeluarkan dari tubuh, urin disimpan dalam kandung kemih yang dibawa ke pelvis dan dikumpulkan terlebih dahulu oleh suatu saluran yang kita sebut sebagai ductus collectivus atau dikenal sebagai tubulus collectivus.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ica Melenia dengan 3 digit yang terakhir 166. Jadi terdapat 2 jenis nefron, yaitu nefron kortikal dan juga nefron juxtamedularis. Untuk nefron kortikal sendiri memiliki lengkung Henle yang pendek, sedangkan nefron juxtamedularis mempunyai lengkung Henle yang lebih panjang. Nefron juxtamedularis ini akan menyebabkan kondisi hipertonik di interstisium medula ginjal yang akan menyebabkan produksi urin menjadi lebih pekat. Mungkin sekian, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Ramatirta Tamba dengan 3 digit NIM terakhir 188. Di sini saya akan membawakan renal corpuscle, yaitu bagian dari renal corpuscle, yaitu glomerulus. Next. Glomerulus merupakan rangkaian mikroskopis kapiler pada korteks ginjal yang merupakan bagian dari nefron yang berfungsi sebagai kapiler yang bertekanan tinggi yang dapat memfiltrasi darah sehingga akan menghasilkan filtrat mentah atau cairan yang akan diproses sebelum menjadi urin. Filtrat ini akan didorong keluar dari glomerulus menuju kapsula Bowman. Bentar, pause dulu deh. Baik, glomerulus merupakan rangkaian mikroskopis kapiler pada korteks ginjal yang merupakan bagian dari nefron yang berfungsi sebagai kapiler yang bertekanan tinggi yang dapat memfiltrasi darah sehingga menghasilkan filtrat mentah atau cairan yang akan diproses sebelum menjadi urin. Filtrat ini akan didorong keluar dari glomerulus menuju kapsula Bowman. Struktur mikroskopis dari glomerulus terdiri dari kapiler berfenestrasi, jaringan ikat berupa sel mesangial yang terdiri dari ekstraglomerular dan intraglomerular, membran basal glomerulus, podosit, dan celah filtrasi. Next. Kapiler berfenetrasi. Pada glomerulus berfungsi sebagai penyaring molekul darah. Celah pada kapiler berfenestrasi dapat memudahkan molekul besar melewati kapiler berfenestrasi. Kebanyakan kapiler berukuran sekitar 3-4 mikrometer yang mempunyai 2 lapis sel yang terdiri dari sel endotel dan sel epitel. Next. Sel mesangial mempunyai beberapa fungsi seperti mengatur area filtrasi dari permukaan kapiler, menjadi sumber faktor pertumbuhan sitokin, membersihkan daerah sel mesangial dari makromolekul yang masuk dari lapisan endotel, melakukan fagositosis. Next. Membran basal glomerulus merupakan komponen integral dari penghalang filtrasi pada glomerulus yang mempunyai sifat permeabel terhadap air dan molekul kecil dan secara selektif menahan sel dan makromolekul seperti albumin masuk ke dalam sirkulasi. Membran basal glomerulus terbentuk selama glomerulogenesis dan dipertahankan oleh komponen yang diekskresikan baik dari podosit maupun sel endotel. Membran basal glomerulus orang dewasa memiliki karakter dindingnya lebih tebal daripada anak-anak dengan berukuran di antara 300 sampai 350 nanometer. Next. Podosit. Sel podosit adalah sel yang melapisi bagian luar dari kapiler glomerulus. Sel ini merupakan komponen utama dalam aparatus ultrafiltrasi pada glomerulus yang memiliki arsitektur seluler yang kompleks, yang terdiri dari badan sel, prosesus utama yang memanjang keluar dari badan sel sehingga membentuk kaki-kaki prosesus yang akan membungkus kapiler, lalu prosesus utama diikat oleh mikrotubulus dan filamen. Sedangkan kaki-kaki prosesus mengandung sitoskeleton berbasis aktin. Next. Baik, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Vinci Windastiti dengan 3 digit NPR 009. Jadi kapsula Bowman terdiri atas lapisan parietal dan visceral. Di mana lapisan parietal atau lapisan luarnya merupakan lapisan epitelskom sederhana, sedangkan lapisan visceralnya mengelilingi kapiler glomerulus bagian dalam. Nah, di bagian lapisan visceralnya terdapat sel-sel epitel yang berbentuk bintang yaitu podosit dan yang berfungsi sebagai penghalang filtrasi glomerulus, dan selnya besar dengan inti ekromatik dan membentuk lapisan visceral kapsula Bowman. Selain itu juga proses sekunder terinterdigitasi dari podosit yaitu pedikal yang mengelilingi sebagian besar permukaan kapiler glomerulus. Sekian dari saya, terima kasih.
Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gabriel Reza Utama dengan NIM terakhir 054. Izin melanjutkan untuk tubular portion. Oke, bisa di next. Ya, jadi pada bagian tubular portion ini, saya akan bahas terutama proximal tubul, yang utamanya adalah menyerap melakukan reabsorpsi sebagian besar dari zat-zat yang difiltrasi, yaitu sejumlah 65%. Nah, tentunya proses reabsorpsi ini, boleh di next, didukung oleh struktur mikroskopis berupa sel epitel kuboid dengan eosinofilik yang lebih kemerahan. Bagian ginjal sendiri bagian tubulus proximal sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu pars convoluta dan pars recta. Untuk bagian pars convoluta sendiri, dia berada di korteks ginjal, dan untuk bagian pars recta sendiri adalah segmen lurus yang berada di bagian medula bagian luar dari medula ginjal. Bisa di next. Untuk fisiologinya sendiri, tubulus proximal melakukan reabsorpsi dengan menggunakan gradien Na. Gradien Na ini terbentuk dari pompa natrium kalium yang ada di sel. Sel akan mengambil 2 ion kalium dan memompa keluar 3 ion Na. Sehingga dengan transport aktif ini akan terbentuk gradien Na ke dalam sel. Sehingga cairan hasil filtrasi dari ginjal tersebut akan masuk dan terserap dari lumen menuju basolateral. Bisa di next selanjutnya. Selain penyerapan zat-zat tadi, ada juga penyerapan endositosis protein. Penyerapan endositosis protein ini terjadi melalui reseptor mediated endositosis atau REM. Reseptor utama untuk REM ini adalah megalin dan kubilin. Dua protein besar ini dapat mengikat low molecular protein dan akan diinternalisasi ke dalam endosom untuk kemudian langsung diserap. Selanjutnya, di sini aja nggak apa-apa, sorry. Selain reabsorpsi, tubulus ginjal juga menghasilkan zat-zat sebagai berikut, yaitu asam organik berupa garam empedu, oksalat, katekolamin, yang merupakan hasil-hasil sisa metabolisme. Ion hidrogen ini diekskresikan sangat penting karena jika ion hidrogen diekskresikan akan memudahkan melakukan reabsorpsi dari ion bikarbonat untuk menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Obat atau toksin hasil filtrasi seperti pertukaran dopamin atau morfin yang terjadi merupakan pertukaran H+ pada sel-sel apikal dari sel tubulus, pada bagian apikal dari sel-sel tubulus. Itu sekian dari saya, mungkin bisa lanjutkan oleh teman-teman lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu mengenai Henle's loop. Sebelumnya perkenalkan, saya Putu Diva Pranita dengan 3 digit yang terakhir 207. Jadi Henle's loop atau yang disebut dengan ANSA Henle atau dapat disebut juga dengan lengkung Henle, itu merupakan bagian lanjutan dari tubulus proximal, di mana ANSA Henle ini berperan dalam produksi urin pekat dengan menghasilkan interstitium yang hipertonik yang menyediakan gradien untuk reabsorpsi air dari tubulus colectivus. ANSA Henle ini sendiri terdiri atas pars descendens dan juga pars ascendens, serta memiliki segmen tebal dan tipis seperti yang dapat terlihat pada gambar. Next. Baik, jadi untuk yang pertama, segmen tebal ANSA Henle ini merupakan kelanjutan dari tubulus proximal, yaitu tepatnya lagi segmen tebal ANSA Henle bagian pars descendens, di mana segmen tebal itu sendiri memiliki dinding yang tebal, yaitu sekitar 30-40 mikrometer, di mana pars ascendens memiliki panjang 9-10 mm. Kemudian tersusun atas epitel kuboid selapis dengan inti yang terletak di tengah, berbentuk bulat sampai oval, dan juga sedikit mikrofil yang pendek seperti drumstick atau club shape. Kemudian untuk segmen tebal dari ANSA Henle itu sendiri bersifat tidak permeabel terhadap air dan urea. Next. Selanjutnya yaitu segmen tipis ANSA Henle, di mana ini memiliki diameter sekitar 15-20 mikrometer yang tersusun atas epitel pipis lapis dengan tinggi kurang lebih 1,5-2 mikrometer. Kemudian memiliki panjang yang bervariasi sesuai dengan letak nefronnya.
Khususnya pada nefron kortikal itu memiliki panjang 1-2 mm, bahkan tidak ada sama sekali, sedangkan pada nefron juxtamedular memiliki panjang 9-10 mm, seperti yang telah disebutkan sebelumnya untuk perbedaan dari nefron kortikal dan juga juxtamedular. Kemudian untuk segmen tipis Ansa Henle itu sendiri memiliki inti sel yang menonjol ke arah lumen, serta bersifat memiliki permeabilitas yang tinggi terhadap air. Kemudian untuk segmen tipis Ansa Henle tersusun atas 4 tipe sel seperti yang terlihat pada tabel, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Next. Kemudian di sini dapat dilihat perbandingan dari ketebalan dinding sel pada Ansa Henle, segmen tipis, dan juga segmen tebal. Kemudian ini juga terdapat dinding sel pada tubulus contortus proximal, ductus colligans, dan juga tubulus contortus distal. Sekian. Perkenalkan saya Putra Duradina Putri Jayanti, NIM 19.025.11216, akan menjelaskan mengenai tubulus distal. Jadi tubulus contortus distal adalah saluran berliku yang berukuran lebih pendek daripada tubulus proksimal dan terdapat di bagian paling akhir dari saluran nefron. Tubulus distal memiliki lumen yang lebih besar dengan sel kuboid yang lebih kecil dan pipih sehingga tampak lebih banyak nukleus di dindingnya. Sel-sel tubulus distal memiliki banyak invaginasi membran basal dan mitokondria yang menunjukkan fungsi transport ionnya. Next. Perkenalkan, nama saya Igu Zayicana Dewi dengan 3 digit terakhir 042. Jadi tentang tubulus collectivus ini sendiri sebenarnya bukanlah bagian dari nefron, tetapi merupakan masih satu kesatuan untuk membentuk ginjal, di mana fungsinya ini sendiri untuk menampung dan mengkonsentrasikan filtrat dengan proses penghilangan atau pengurangan lebih lanjut dari kandungan air. Untuk bagian dari tubulus collectivus ini sendiri, ada yang terletak di korteks dan juga medula ginjal, yang dimulai dari ujung terminal tubulus distal yang berkelok-kelok. Untuk tubulus collectivus ini disusun oleh epitel kuboid sederhana yang pada bagian lateralnya dari membran tersebut dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya. Untuk sel kuboid dari tubulus collectivus ini sendiri terdiri dari 2, yaitu principal cells dan intercalated cell, di mana principal cells ini merupakan sel non-motil dengan silia terletak apikal yang berfungsi sebagai mekanosensor yang mengatur dan memonitor aliran dari cairan di sepanjang lumen tubulus. Sel ini juga mengandung hormon antidiuretik ataupun ADH. Untuk intercalated cell-nya ini sendiri lebih sedikit jumlahnya dibandingkan principal cell yang terdiri dari 2 tipe, yaitu tipe B, di mana sel tipe A ini mensekresikan H+, sedangkan untuk tipe B-nya sendiri menyerap H+. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Dila Cahaya Ramanita dengan 3 digit yang terakhir 099. Jadi kelainan pada nefron contohnya yang pertama ada glomerulonefritis yang merupakan suatu peradangan pada glomeruli yang ditandai dengan kerusakan pada membran basal, mesangium atau endotel kapiler. Pada pemeriksaan histopatologi, salah satu pattern yang mungkin terlihat adalah yang pertama hiperseluler pada glomeruli akibat dari proliferasi sel mesangial atau endotel serta infiltrasi leukosit. Yang kedua ada penebalan membran basal dan yang ketiga itu ada sklerosis glomeruli yang merupakan hasil atau tahap akhir dari suatu kerusakan glomerulus. Next. Yang kedua ada akut tubular injury yang ditandai dengan adanya gagal ginjal akut dan nekrosis pada sel tubulus. Berdasarkan penyebab kerusakan tubulusnya, ATI ini dibagi menjadi 2, yaitu iskemik dan nefrotoksik. Berdasarkan histopatologisnya, yang iskemik pada awal dapat berupa pembekakan sel hingga nekrosis epitel tubulus vokal dan apoptosis dengan desquamasi sel ke dalam lumen tubulus, dilatasi tubulus proksimal dengan kehilangan atau penipisan brush border, sel darah putih dalam vasa rekta yang melebar, dan edema interstisial. Untuk histopatologi pada nefrotoksik akut tubular injury ini memiliki manifestasi kerusakan histologis yang berbeda tergantung pada jenis toksinnya seperti dapat dilihat pada slide. Next. Perkenalkan, saya Nyumandiha Asvini Sekolatik Suma dengan 3 digit NIM terakhir 225.
Adapun kesimpulan dari student project kami yaitu nefron dikenal sebagai suatu unit fungsional dasar pada ginjal yang terdiri dari simpel epitelium serta tersusun atas glomerulus dan sistem tubular yang kompleks. Untuk glomerulus, struktur mikroskopisnya terdiri dari kapiler berfenestrasi, jaringan ikat yang berupa sel mesangial, membran basal, podosit, dan juga celah filtrasi yang berfungsi sebagai kapiler yang dapat memfiltrasi darah menjadi filtrat. Kemudian Bowman's capsule terdiri atas lapisan parietal dan visceral yang berfungsi untuk menyaring filtrat, tubulus proximal yang tersusun dari sel epitel berupa brush border yang berperan untuk mereabsorpsi zat-zat hasil filtrasi, kemudian ansa Henle yang merupakan bagian lanjutan dari tubulus proximal, serta tubulus contortus distal yang memiliki lumen yang lebih besar dengan sel kuboid yang kecil dan pipih. Kerusakan struktur nefron dapat menyebabkan berbagai penyakit, di antaranya glomerulonefritis atau peradangan glomeruli, dan juga acute tubular injury atau nekrosis pada tubulus. Sekian pemaparan student project dari kami, SGDA 2. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.